Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Solidaritas, pekerja. Yang saya hormati Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bung Andi Nwawea. Yang saya hormati Direktur AILU untuk Jakarta dan Timur Leste, Ibu Michiko. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin, Bung Arsyad. Yang saya hormati Wakapolri, Pak Gatot Edi. Yang saya hormati pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, Serikat Buruh hadir bersama-sama dengan kita semua. Ibu Eli Rosita. Saya nggak ngelihat Pak Said Iqbal ya, meskipun disebut-sebut. Yang saya hormati Bung Ilhamsah, Bung Sunarno, Pak Darto, Pak Pahan, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Bro Ensis, pengurus konfederasi, anggota ATUK yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati seluruh anggota KSPSI yang dari Banten mana? Yang dari Jawa Barat mana? Yang dari Jakarta mana? Semua saja yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya kita semua bisa hadir pada acara perayaan HUT SPSI yang ke-50 dan peringatan Harpekindo tahun 2023. Mewakili pemerintah, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara pada siang hari ini atas HUT yang ke-50 SPSI. Berkebun di pagi hari, bawa bekal setangkap roti. 50 tahun KSPSI. Semoga tambah jaya dan berprestasi. Di hari yang berbahagia ini saya juga mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Bung Andi Gani Nena Nwawea Semakin dekat itu semakin terasa nggak ada bedanya, saya nyebut pun salah. Sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council periode 2023-2026, bangga nggak Bro NC semua? Saya kira dengan terpilihnya Bung Andi, semoga memacu semangat kita semua untuk terus berprestasi. Tidak hanya di negara kita, tapi juga berprestasi secara global. Hari ini kita semua merayakan hari ulang tahun SPSI yang ke-50. Bertepatan juga terpilihnya Bang Andi sebagai Presiden Asian Trade Union Council periode 2023-2026. Ini adalah momentum yang tepat karena bersamaan dengan Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja. Presiden kita Bapak Jokowi akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023. Pada tanggal 29 Januari yang lalu, Bapak Presiden secara resmi telah memulai kick-off keketuaan ASEAN tahun 2023 di Bundaran Hotel Indonesia. Dalam rangkaian acara tersebut, Bapak Presiden mengatakan bahwa Indonesia menjadi ketua ASEAN, bahkan tahun lalu menjadi ketua presidensi G20. Kita menjadi presidensi G20, menjadi ketua ASEAN dalam kondisi situasi global yang sangat tidak mudah. Krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, dan bahkan krisis perang terjadi
Namun Presiden meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan dan bagi dunia, akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. ASEAN juga akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi. ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, saat ini tren revolusi digital baik 4.0 ataupun 5.0 memunculkan dinamika besar di pasar tenaga kerja Indonesia. Revolusi ini akan memunculkan banyak pekerjaan dan kompetensi baru serta banyak pekerjaan lama yang perlahan-lahan terus berkurang permintaannya. Lebih jauh, digitalisasi juga telah membuat pola hubungan kerja menjadi semakin fleksibel. Konsep ruang dan waktu bekerja semakin cair, yang pada akhirnya mengubah budaya kerja dan pola hubungan kerja yang sudah lama. Tahun 2019, McKinsey dalam laporannya mengenai otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia memproyeksikan sebanyak 23 juta lapangan pekerjaan yang diproyeksikan hilang. Sementara itu diproyeksikan ada 27 hingga 46 juta pekerjaan baru pada tahun 2030. Tumbuhnya pekerjaan-pekerjaan baru merupakan peluang besar yang diiringi dengan tumbuhnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai oleh tenaga kerja. Ini merupakan tantangan besar bagi Indonesia, karena dalam waktu singkat kita harus bisa membekali para pekerja kita, membekali kita semua dengan skill dan kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri yang dinamis. Sementara itu, saya harus katakan data menunjukkan mayoritas angkatan kerja kita masih berpendidikan SMP ke bawah, dengan produktivitas yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara pesaing kita. Sementara itu, dari sisi digital capital, data menunjukkan masih rendahnya skill dan daya saing digital Indonesia. Data World Digital Competitiveness Ranking pada tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 53 dari 64 negara. Selanjutnya yang menjadi tantangan sekaligus peluang kita adalah adanya bonus demografi. Puncak bonus demografi antara tahun 2025 sampai tahun 2030. Jumlah usia penduduk produktif Indonesia akan mencapai 67%, di mana kurang lebih separuhnya adalah penduduk usia muda. Hal ini merupakan peluang besar. Syaratnya adalah penduduk usia produktif kita harus memiliki skill dan kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di tingkat global. Jika kita mampu memanfaatkan bonus demografi, maka perekonomian kita akan tumbuh dengan pesat. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik, jika kita tidak mampu mengelola, justru bonus demografi akan menjadi beban dan masalah bagi Indonesia. Untuk menjawab semua tantangan itu, pembangunan sumber daya manusia harus selalu menjadi prioritas utama kita. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Indonesia merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan saja tanggung jawab pemerintah. Kita perlu mencetak SDM unggul, berdaya saing di semua level dan tujuan penguatan ekonomi dan ketahanan bangsa dalam menghadapi segala perubahan. Bukan hanya tenaga kerja di level bawah dan menengah yang perlu dibekali dengan kompetensi, level manajer dan pimpinan juga perlu dibekali dengan soft skill digital leadership agar mampu mengarahkan dan menjadi navigator di era transformasi digital. Menghadapi kondisi itu, pemerintah berkomitmen penuh dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi
dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja dengan diterbitkannya Perpres nomor 68 tahun 2022. Ini adalah Perpres kolaborasi, Perpres yang menjalankan perintah untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah, swasta, masyarakat, pemerintah daerah, semua bergotong royong untuk memiliki tanggung jawab bersama meningkatkan kompetensi para pekerja di Indonesia. Mengingat besarnya manfaat dan revitalisasi pelatihan vokasi, di depan saudara-saudaraku semua, saya berharap semua serikat pekerja, serikat buruh, termasuk KSPSI, ikut berpartisipasi, bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi. Siapkah kalian semua? Ya! Saya bangga di depan kader-kader KSPSI, semuanya siap untuk menyambut bonus demografi, menyambut Indonesia Emas 2045 yang menyiapkan generasi-generasi unggul. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya di masa pemulihan perekonomian yang penuh tantangan ini, saya juga mengingatkan bahwa sangatlah penting bagi kita bersama untuk bersinergi menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis. Hubungan industrial yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan dialog sosial untuk mencapai kesepakatan bersama. Kondisi hubungan industrial yang harmonis pada akhirnya akan berkontribusi positif bagi keberlangsungan usaha, kesejahteraan pekerja, dan juga pembangunan perekonomian bangsa. Saya percaya bahwa KSPSI adalah bagian penting dari upaya kita membangun hubungan industrial yang harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengakhiri dengan pantun. Pakailah tenun dari Baduy, sangat indah dan rapi. Atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi KSPSI. Terima kasih, sekali lagi selamat. Mudah-mudahan KSPSI tetap jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Menakar, tetap berdiri di panggung karena selanjutnya akan ada penyerahan plakat kepada Ibu Menakar bersama dengan Bapak Andi Gani Nenawea selaku Presiden KSPSI